Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana? Tadi malam bisa tidur? Alhamdulillah. Nyenyak enggak tidurnya? Alhamdulillah. Syukurlah. Semoga pagi hari ini enggak ngantuk. Insyaallah enggak ngantuk ya. Ya lihat nanti Ustaz. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang motor ibadah. Dan kita baru ngambil motor yang keberapa? Motor yang pertama. Dan pagi hari ini kita akan sekaligus mengambil dua motor. Yang pertama adalah motor yang bernama harapan. Yang kedua, motor yang bernama rasa takut. Sebelum kita membahas dua motor ini, agar kita bisa memahami kenapa ada dua motor ini di dalam agama kita, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenang masa-masa indah ketika kita masih kecil. Ketika kita masih kecil dulu, ketika masih SD atau ya setingkat itulah, saya yakin kita pernah mengalami masa-masa malas belajar. Pernah? Pernah. Sehingga disuruh nggarap PR nggak mau, disuruh ngulangi pelajaran apalagi, dan efeknya yang namanya angka merah berderet dengan rapi di mana? Di rapot. Karena banyak angka merahnya, akhirnya mau nggak mau ranking juga ikut turun. Awalnya dulu ranking 1, ranking 2, sekarang juga ranking 1, ranking 2, tapi dari bawah. Ketika orang tua melihat isi rapot tersebut, langsung orang tua marah. Maka kita pun disuruh duduk di hadapan kedua orang tua kita, lalu kita diceramahi dengan ceramah yang panjang lebar bla 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 bla. Setelah dikasih nasihat panjang lebar, saking panjangnya sampai panjang banget, saking lebarnya sampai lebar banget, terakhir orang tua kita memberikan janji-janji manis. Nah, kalau kamu nanti di semester berikutnya, di catur bulan berikutnya, kamu bisa memperbaiki nilai-nilai kamu, maka insya Allah Bapak Ibu satu menjanjikan kamu akan ditambah uang sakunya. Dulu uang sakunya berapa? Berapa? Goceng sih berapa? Pas antum SD uang sakunya berapa? 100 perak. 100 perak udah dijanji, udah kita akan tingkatkan 2 kali lipat. Nah, jadi berapa? 200 perak. Janji yang pertama. Janji yang kedua, sepatu kamu yang lama itu akan diganti dengan yang baru. Janji yang ketiga, liburan nanti akan Bapak ajak kemana? Kemana antum dulu enak, cita-citanya kemana kalau liburan itu? Kemana? Kebun binatang, Keragunan. Iya, Keragunan. Akan Bapak ajak ke sana. Begitu banyak janji-janji istimewa dijanjikan. Enggak cukup ternyata hanya sekedar dikasih janji istimewa. Ditambah oleh orang tua kita, tapi nak awas. Nah, ini namanya ancaman. Awas nak. Kalau sampai kamu enggak berhasil untuk mendongkrak nilai rapot kamu, awas. 1, uang saku kamu akan dikurangi. Biasanya 100 perak jadinya 50 perak. 2, kalau misalnya kamu tidak berhasil ya untuk mengangkat nilai kamu, maka ketika liburan nanti tidak ada acara namanya piknik. Liburan 2 minggu di rumah belajar. Bapak akan panggilkan guru les. Siang malam. Sudah kebayang itu. Aduh, liburan suruh belajar. Dan begitu banyak ancaman-ancaman yang lain. Selesailah proses nasihat dari orang tua kepada kita.
Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata alhamdulillah ada efek positifnya. Nilai kita yang merahnya mulai banyak berkurang. Rankingnya yang awalnya turun mulai naik, mulai naik, mulai naik. Apa kira-kira kunci sukses di balik kita bisa mendongkrak prestasi kembali? Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kunci suksesnya karena orang tua kita berhasil untuk membangkitkan dua hal di dalam diri kita. Yang pertama adalah harapan. Yang kedua adalah rasa takut. Harapan apa Ustadz? Harapan pengen mendapatkan sepatu baru. Harapan pengen uang sakunya ditambah. Harapan pengen bisa piknik kemana tadi? Ke kebun binatang, ke Ragunan. Rasa takut dari apa? Rasa takut nanti nggak bisa liburan. Rasa takut nanti uang jajannya akan dikurangi. Rasa takut ntar akan dipanggilin guru les yang galak lagi. Ya. Nah yang seperti itulah yang kemudian akan membuat kita sukses dalam kehidupan. Ustadz itu kan ketika kita kecil, kata siapa? Ketika kita dewasa kita juga masih perlu digituin. Kalau nggak percaya di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan manapun pasti ada yang namanya reward dan punishment. Itu mesti. Ya. Kalau kamu bisa menjadi pegawai yang teladan, maka kamu akan mendapatkan bonus ini. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa memenuhi itu semuanya, kamu bakalan dipecat. Itu namanya punishment dan reward. Ya. Dan kita membutuhkan dua hal itu, dan itu sudah merupakan tabiat manusia. Manusia tabiatnya supaya bisa melakukan sesuatu perlu ada dorongan, perlu ada rangsangan, perlu ada stimulus. Makanya Allah menciptakan surga dan neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka itu bukan karena tanpa tujuan, ada maksudnya. Allah menciptakan surga untuk memotivasi kita beramal, salah satu tujuannya. Dan Allah menciptakan kita neraka untuk nakut-nakuti kita. Takut nggak sama neraka? Takut. Pengen surga nggak? Pengen. Ya. Karena kita pengen surga dan takut neraka, maka kita termotivasi untuk beribadah. Tapi apa kita beribadah kepada Allah cuma karena pengen surga, takut neraka? Jawabannya enggak. Nanti kita akan bahas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beribadah salah satunya dengan surga. Dan nakut-nakuti kita dari maksiat salah satunya dengan neraka. Dan itu bukan satu-satunya. Apa saja Ustadz? Kita akan bahas insya Allah. Terus kalau misalnya orang Ustadz beribadah karena takut neraka, karena pengen surga, ikhlas gak tuh Ustadz? Ikhlas gak? Ikhlas gak? Ikhlas. Nanti kita akan bahas insya Allah. Makanya ikuti terus kajian kita pada pagi hari ini sampai selesai. Dan mohon jangan ada yang ngantuk di tengah kajian. Karena ini waktunya waktu yang adem, enak, ya. Karena suaranya saking merdunya lama-lama apa? Lampu yang 60 watt nanti lama-lama jadi berapa? Jadi 5 watt ntar, ya. Yang pertama, motor yang pertama halaman 17. Motor yang pertama namanya berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh harapan? Kalau kita perhatikan, kita sering mendengar kisah-kisah orang yang sakit parah. Orang kena kanker stadium 4. Ya. Akhirnya divonis oleh dokter dia harus kemo dan usianya tinggal. Nah, kalau udah kayak gitu kan, usianya tinggal sekian bulan. Akan tetapi keajaiban muncul. Ternyata orang tersebut bukan hanya usianya nambah, bahkan dia bisa sembuh total dari penyakitnya. Oh, apa kuncinya? Orang mengatakan karena dia punya harapan. Harapan pengen hidup. Harapan pengen ngelihat anak-anak kecil ini jadi besar. Pengen ngelihat anak-anak ini jadi sukses. Harapan. Harapan membuat dia semangat untuk hidup. Contoh yang lain, bukan kemo,
Akan tetapi ada orang gagal ginjal. Ya, kalau orang sudah gagal ginjal biasanya udah hidupnya itu udah, aduh 2 minggu sekali harus kemana? Harus cuci darah, harus ngantri, harus ini sebagainya. Tapi subhanallah, ternyata ada orang bisa bertahan cuci darah sekian puluh tahun, bahkan bisa haji, sukses hajinya. Saya pernah ketemu pas lagi berapa tahun yang lalu haji terakhir saya di Madinah. Saya ketemu sama orang hajian ketika Arafah cuci darah. Ya, dia bawa alat sendiri. Ya, nggak tahu alatnya kecil ya, kali alatnya kecil, dia sambil wukuf di Arafah sambil cuci darah. Punya semangat yang tinggi. Kenapa? Karena punya harapan. Harapan itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya di dalam agama kita ada yang namanya harapan. Harapan itu apa Ustadz definisinya? Harapan itu definisinya adalah merenungi luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahasa Arabnya harapan apa? Apa bahasa Arabnya? Roja. Roja kan radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau itu Ustaz rodeja. Kalau itu rodeja. Kalau ini apa? Roja. Ya. Roja artinya adalah harapan. Harapan dalam definisi kita, dalam definisi para ulama mengenai pembahasan tentang motor ibadah ini adalah merenungi luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tahu luasnya rahmat Allah, dan nanti kita akan jelaskan contoh potret-potret luasnya rahmat Allah, maka dia akan optimis dalam menjalani hidup ini. Yeah. Seorang mukmin selalu optimis dalam hidupnya. Dia memikirkan bagaimana caranya saya bisa menjalani hidup ini dengan penuh optimisme. Bagaimana caranya? Dengan merenungi rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu sifatnya orang yang beriman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218, ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang beriman salah satu cirinya mereka senantiasa mengharapkan rahmatnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, supaya kita optimis bagaimana caranya Ustadz? Supaya kita mengharapkan rahmat Allah bagaimana caranya Ustadz? Dengan merenungi luasnya rahmat Allah. Dan kalau kita berbicara tentang luasnya rahmat Allah, enggak ada habisnya. Karena rahmat Allah itu tidak ada batasnya. Jadi kalau misalnya ada habisnya berarti kan ada apanya? Ada batasnya. Karena rahmat Allah enggak ada habisnya. Kalau kita bicara tentang rahmat Allah enggak akan ada habisnya. Makanya ketika ada jamaah yang protes, Ustadz, kenapa sih kok kajiannya pendek-pendek enggak panjang-panjang? Kalau kita mau panjang-panjang enggak akan habis-habisnya. Setahun kita akan tinggal di sini. Ya. Karena ilmu itu adalah samudra yang tidak ada tepinya. Jadi kita belajar di sini itu belajar dapat dikit. Setelah dapat dikit ya nanti akan bikin penasaran. Habis ini akan ngaji lagi. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustadz gimana suami saya setelah ngaji di Mufdo gak mau ngaji kecuali kayak acara di Mufdo. Ya Allah kalau kayak gitu subhanallah. Ini adalah sekedar stimulus saja. Sekedar rangsangan buat kita. Kembali kepada rahmat Allah. Apa contoh potret luasnya rahmat Allah? Saya bawakan di sini ada 4 contohnya. Dan ini sekedar contoh, masih banyak yang lainnya. Yang pertama adalah ketika kita melihat perbandingan antara balasan untuk amal soleh dengan ganjaran untuk perbuatan dosa. Dari situ kita bisa melihat bagaimana luasnya rahmat Allah. Pernah nggak pengen melakukan amal soleh? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak pengen melakukan dosa? Pernah? Pernah apa sering? Ketika kita pengen melakukan amal soleh, kemudian kita jadi melakukan amal soleh tersebut, maka Rasul SAW menjanjikan buat kita minimal 10 pahala. Itu kalau kita melakukan amal soleh. Minimal, contoh, anak pengenlah infak hari ini. Ya, akhirnya anak keluarkan jadi minimal dapat 10 dan bisa di-upgrade sampai 700 pahalanya. Padahal amalannya cuma 1, pahalanya berapa? 700. Bahkan bisa lebih dari itu semua. Itu kalau kita berniat melakukan amal soleh dan jadi melakukan. Kalau nggak jadi Ustadz gimana Ustadz? Kalau nggak jadi,
Ya, misalnya ana sudah berniat insya Allah akhir bulan ini ana bakalan umroh. Ternyata begitu akhir bulan kita ada sesuatu sakit nggak jadi berangkat. Walaupun kita nggak jadi berangkat umroh, kita dapat pahala umroh lengkap walaupun cuma 1 pahala umroh. 1 kok cuma. Pahala apa? Umroh. Nggak jadi berangkat, dapat pahala. Ini kalau kaitannya dengan amal soleh. Kalau kaitannya dengan dosa, beda. Kalau kaitannya dengan dosa, seandainya kita sudah berniat, saya pengen berniat melakukan dosa. Berniat melakukan dosa gimana ya? Nawaitu. Gimana niat? Pokoknya pengenlah melakukan dosa. Kemudian kita jadi melakukannya, sama Allah dosanya cuma dihitung 1. Kalau amal soleh tadi dihitung berapa? 10 itu minimal loh. Bisa sampai 700. Kalau dosa enggak. Maksiat 1 ditulisnya 1 sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau amal soleh sama Allah ditulisnya minimal 10 sampai 700 bahkan lebih dari itu semua. Lah terus kalau nggak jadi kalau nggak jadi berbuat maksiat Ustaz, ya. Kalau nggak jadi berbuat maksiat bagaimana Ustaz? Nggak ditulis apa-apa sama Allah, bahkan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini contoh yang pertama, bagaimana rahmatnya Allah sangat luas. Contoh yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala motivasi kita untuk beramal, kemudian Allah takut-takuti kita, dianjurkan untuk meninggalkan maksiat. Ternyata ada orang-orang yang tetap melakukan perbuatan dosa. Maka rahmat Allah yang kedua, Allah menjanjikan ampunan. Walaupun engkau sudah ditakut-takuti dari perbuatan dosa, tetap melakukannya, Allah berkenan untuk mengampuni dosa itu. Bukan 1-2 dosa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dalam keadaan membawa dosa 1 bumi. Allahu Akbar. Dosa 1 bumi itu seberapa Ustaz? Gede banget. Andaikan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa dosa 1 bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Syaratnya kamu menghadap kepadaku tidak melakukan perbuatan syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datangkan kepadamu wahai anak Adam ampunan sebesar bumi pula. Allahu Akbar. Inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang tahu tentang luasnya rahmat Allah tidak akan pernah putus asa. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga dari rahmat Allah adalah Allah masih memberi kesempatan untuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat masuk ke neraka, masih dikasih kesempatan untuk bisa keluar dari neraka. Syaratnya tadi apa? Tidak melakukan perbuatan apa? Syirik. Atau melakukan perbuatan syirik sebelum meninggalnya sempat taubat. Kok bisa Ustaz? Bisa. Orang sudah masuk neraka masih bisa keluar dari neraka. Itulah rahmatnya Allah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, ya, ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga, ya, penduduk surga sudah masuk ke dalam penduduk surga, orang-orang yang beriman itu berkata kepada Allah, wahai Rabbi, dulu kami ketika di dunia punya teman-teman, tapi mereka kemana wahai Rabbi? Kok nggak kelihatan di surga ini? Mereka dulu sholat sama kami, umroh sama kami, puasa sama kami, kok nggak ada kelihatan di surga? Mereka pada di mana wahai Rabbi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ada di neraka. Loh, wahai Rabbi gimana? Masa saudara-saudara kami pada di neraka? Tolong dong dikeluarin mereka dari neraka. Ya, ini syafaatnya orang-orang yang beriman. Makanya kalau di dunia ini banyak-banyak berteman sama orang yang beriman. Ya. Karena orang-orang yang beriman mereka akan bantu kita nanti pada hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ketika diminta sama orang-orang yang beriman dan mereka adalah para kekasih Allah dan Allah akan merasa berat untuk tidak memenuhi permintaan hambanya yang beriman kepadanya.
Maka kemudian Allah perintahkan kepada kaum mukminin, silahkan kalian cari saudara-saudara kalian di neraka. Kemudian Allah berkata, cari di antara mereka yang punya keimanan di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar dinar, koin. Ya. Ada iman sebesar koin dinar. Cari. Akhirnya orang-orang itu masuk, dicari. Oh sudah wahai Robbi, keluarin. Banyak yang dikeluarin dari neraka. Masih punya keimanan 1 dinar. Kemudian mereka menghadap kepada Allah, wahai Robbi, kita sudah keluarin semuanya wahai Robbi, orang-orang yang punya keimanan sebesar dinar. Maka Allah kemudian mengatakan, kalian kembali lagi ke sana. Cari orang-orang yang punya keimanan 1/2 dinar. Subhanallah. Akhirnya dicari orang-orang tersebut. Ketemu, keluarin. Banyak dikeluarin orang-orang tersebut. Setelah kayak gitu lapor lagi sama Allah. Wahai Rabbi, sudah dikeluarin semuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, cari lagi coba. Siapa tahu ada di antara saudara-saudara kalian tersebut yang punya keimanan sebesar debu. Sebesar debu. Subhanallah. Keimanan sebesar debu dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam agama kita jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kalian meremehkan amal soleh sekecil apapun walaupun hanya sekedar apa? Senyum. Ya, ada sebagian orang kalau ketemu sama orang lain itu kayak giginya itu aurat. Tahu aurat? Aurat kan harus ditutupi ya. Kalau ketemu sama orang tuh auratnya nggak boleh diperlihatkan. Bukan, kalau sesama muslim ya, bukan aurat. Sama muslimah bukan aurat, senyum. Senyum ini mungkin bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Subhanallah. Termasuk kita nyingkirin apa tadi? Gangguan dari jalan. Ya. Kalau kita lagi naik motor ya, ada yang punya Harley nggak di sini? Ada, moge ada yang punya moge? Ada. Ya, kalau lagi naik Harley gitu kan subhanallah ya, kalau orang lagi naik memang tunggangan itu mempengaruhi hati. Ya, mempengaruhi hati. Ana pernah nyoba motor apa ya saat itu? Ya motor laki lah, latihan gitu. Tapi memang subhanallah ya, rasanya beda gitu loh. Rasanya beda ketika naik Matic ya sama naik motor laki-laki. Tangannya kalau motor laki-laki kan nggak ada yang kayak gini kan, tangannya mesti kan kayak gini kan ya, itu hati itu beda subhanallah. Sampai subhanallah Allah tegur saya saat itu ya, tegur saya. Apa tegurannya? Itu kan baru latihan, motor laki-laki kan mesti ada apanya itu, ada koplingnya. Saya kan nggak biasa pakai kopling yang tangan, biasanya kopling yang kaki. Sampai di perempatan ketika mau ganti gigi itu mati. Di belakang ada truk, di sana ada mobil. Astagfirullah, astagfirullah. Bingung anak kakinya gimana ini, tangannya yang mana? Langsung baru saat itu diajari kalau ini supaya dinolkan atau gimana caranya. Saya langsung ya Allah, memang betul anak nggak cocok kalau suruh pakai moge. Jadi ketika orang pakai moge, motor gede ya, kan ada perasaan-perasaan yang nggak enak di dalam hati. Nah, ketika lagi asik-asiknya naik moge seperti itu, tahu-tahu lewat di jalan ada batu. Subhanallah, ini berhenti atau enggak? Berhenti atau enggak? Kalau orang yang beriman, siapa tahu batu yang saya singkirkan di jalan ini bisa untuk menyelamatkan saya dari api neraka. Maka berhenti sebentar, seret. Naik moge itu, naik moge, turun, kemudian ngambil apa? Batu, disingkirin. Itu luar biasa itu. Itu pengendara moge teladan itu. Ya, kalau ada sampai seperti itu. Itu Masya Allah. Amal soleh, jangan pernah meremehkan amal soleh walaupun kecil. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan untuk mengeluarkan orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya sebesar debu, maka kemudian orang-orang yang beriman menghadap kepada Allah, wahai Rabbi, sudah tidak tersisa wahai Rabbi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, syafa'atil malaikah. Malaikat sudah ngasih syafaat semuanya. Syafaatnya malaikat sudah habis. Wa syafa'an nabiyun, dan para nabi syafaatnya sudah habis.
Wa syafa'al mu'minun, dan syafaatnya kaum mukminin sudah habis. Berarti syafaat udah habis nih. Ya, yang kita harapkan semuanya udah selesai. Nabi udah ngasih syafaat, Rasul udah ngasih syafaat, kaum mukmin udah ngasih syafaat, malaikat sudah ngasih syafaat. Apa yang tersisa? Allah berfirman, walam yabqa illa arhamur rahimin. Yang tersisa hanyalah kasih sayangnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah rahmat Allah. Akhirnya oleh Allah setelah semuanya keluar, yang tadi-tadi yang 1 dinar, setengah dinar, sebesar debu, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang-orang yang sudah gosong jadi arang di neraka. Itulah orang-orang yang keluar terakhir dari neraka. Sudah jadi arang. Saking lamanya dia tinggal di neraka. Sudah jadi arang, Ustadz, gimana mau masuk surga? Emang butuh arang kita di surga, Ustadz? Sama Allah dimasukkan orang itu ke dalam nahrul haya, sungai kehidupan. Dimasukkan ke dalam sungai tersebut, plung. Kemudian tubuhnya yang sudah jadi arang itu mulai tumbuh sedikit demi sedikit seperti benih atau tunas tumbuhan ketika diletakkan di tanah yang basah. Kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Cuman ada bedanya orang ini sama yang masuk surga duluan. Bedanya apa? Bedanya punya stempel. Stempel di mana? Stempel di mukanya. Stempel apa, Ustadz? Stempel hitam dikit. Ya. Stempel apa, Ustadz? Stempel mantan napi. Napi apa? Napi neraka. Jadi tetap aja ada bedanya gitu. Antara orang yang masuk neraka duluan sama orang yang masuk surga tetap aja ada bedanya. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat. Di antara potret rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan surga yang tidak ada taranya. Jadi orang-orang tadi sudah keluar dari neraka, dimasukkan ke surga, akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tahu nggak? Kenikmatan di surga yang paling ringan atau yang paling rendah. Sebelum saya jelaskan yang paling rendah, di surga itu ada berapa tingkat? Surga ada berapa tingkat? Berapa? 8. Dikit banget 8. Ada berapa kira-kira? Berapa? 100. Bagus sekali. Silahkan dapat hadiah nih. Inna fil jannati mi'ata darajah. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan di dalam surga ada 100 tingkat. Pengen tingkat yang keberapa? Pengen tingkat yang keberapa? Berapa? Emper? Masa pengen surga emper? Enggak, kita pengen. Kalau bisa kita pengen minta surga yang tingkat 100. Tingkat 100 itulah surga, di situ ada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita kalau minta surga disuruh sama Nabi kita SAW untuk minta yang paling tinggi. Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian minta sama Allah surga, mintalah surga firdaus. Surga yang paling tinggi. Itu kalau masalah akhirat kita tuh harus grade-nya yang tinggi. Kita kalau masalah akhirat, nggak apa-apa lah, jadi emperan surga udah mending. Masalah akhirat kayak gitu. Masalah dunia gimana? Mau jadi pegawai atau jadi bos? Bos lah. Urusan dunia pengennya tinggi, urusan akhirat pengennya rendah. Urusan akhirat kita tinggi. Ya, tapi ya lihat-lihatlah kondisi kita. Kita cita-citanya 100 dapat tingkat berapa? 50, alhamdulillah. Dapat tingkat 1 aja alhamdulillah. Makanya pernah suatu hari ada obrolan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ini punya gelar kalimullah, orang yang diajak ngobrol sama Allah. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ay Rabbi, ma adna ahlul jannati, ma adna ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah. Wahai Rabbi, orang yang pertama kali, orang yang terakhir kali masuk surga, itu yang tadi itu, yang mampir di mana tadi? Neraka, jadi apa? Jadi arang. Ya, jadi arang kemudian dimasukkan ke sungai apa tadi namanya? Sungai kehidupan. Wahai Rabbi, siapakah orang yang paling terakhir masuk neraka, masuk surga? Maka Allah mengatakan,
huwa rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Adalah orang yang setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maksudnya penghuni abadinya, lalu datanglah dia. Datanglah dia setelah semuanya sudah masuk ke dalam surga dan yang neraka sudah masuk ke neraka. Baru keluar dari neraka. Ini pendatang baru. Ya, pendatang baru. Datang untuk. Sampai ke depan surga Allah berkata, udkhulil jannah. Ayo silakan masuk. Silakan masuk. Ternyata dia nggak langsung masuk. Ya, kalau kita mungkin lihat-lihat dulu dalamnya ya. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbi, kaifa adkhuluha wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Rabbi, gimana saya bisa masuk surga? Semuanya udah ditempati wahai Rabbi sama orang lain. Dan kenikmatannya semuanya sudah diambil sama orang lain. Kalau istilah kita ini dipikirnya surga itu kaplingannya udah habis. Saya mau di mana wahai Rabbi? Kaplingannya udah nggak ada. Itu kalau bahasa kita di dunia. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya ini ragu dengan nikmat yang ada di surga, karena dia merasa nikmatnya paling rendah di surga, maka Allah pun mengatakan kepada dia, atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang tersebut, kamu rela enggak? Kamu ridha enggak? Kalau aku masukkan ke surga, kemudian engkau bisa mendapatkan nikmat di surga seperti kenikmatan seorang raja yang ada di muka bumi. Seperti apa? Raja. Kalau sekarang seperti presiden. Bukan seperti camat. Bukan seperti bupati. Bukan seperti lurah. Tapi seperti apa? Presiden. Gimana? Rela nggak? Antum rela nggak dikasih kayak gitu? Maka dia rela, raditu ya Rabbi, rela wahai Rabbi. Dikasih kayak camat aja udah rela, apalagi seperti raja. Itu padahal derajat yang paling rendah di surga, tingkatan yang paling rendah di surga. Maka kemudian dia mengatakan raditu ya Rabbi. Ternyata Allah belum cukup ingin memperlihatkan betapa luasnya rahmat Allah. Kemudian Allah mengatakan, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau akan mendapatkan seperti kekayaan seorang raja dikalikan 5 kali lipat. Kalau nggak salah 5 atau 7 saya lupa. Ingat 5 apa 7? Nah, kalau nggak salah 5. Kamu akan mendapatkan seperti kekayaan seorang raja masih dikalikan 5 kali lipat lagi. Gimana? Mau nggak kamu? Ikhlas nggak? Ikhlas wahai Rabbi, raditu, sudah cukup wahai Rabbi. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih ingin memperlihatkan kepada dia yang lebih luas lagi. Allah mengatakan, lakadzalika wa asyaratu amthalihi. Kamu akan dapatkan seperti itu masih dikalikan 10 kali lipat lagi. Berarti berapa itu? 50 kali lipat kekayaan seorang raja di muka bumi. Itulah derajat yang paling rendah di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini kita bisa mengetahui rahmatnya Allah yang sangat luas. Akan tetapi saya tutup di halaman 24. Ya, harapan itu nggak sama dengan angan-angan kosong. Ya, ada sebagian orang ya mengira angan-angan kosong itu harapan. Angan-angan kosong itu kayak apa Ustadz? Angan-angan kosong itu banyak maksiat, nggak pernah ibadah, pengen masuk surga. Itu namanya angan-angan kosong. Enggak, kalau harapan itu orang beramal, akan tetapi dia tetap mengharapkan kepada Allah, Allah menerima amalannya. Sehingga ada usahanya, ya, ada usahanya. Makanya Nabi SAW membuat perbandingan antara orang yang cerdas dan orang yang tidak.
Beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Ada sebagian ulama mensahihkan, ada sebagian ulama mendhaifkan. Nabi SAW mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa introspeksi diri dan mempersiapkan amalan untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Jadi kalau kita pengen tahu orang yang cerdas itu bukan dilihat dari EQ-nya. Ya, EQ-nya kalau cerdas tapi nggak pernah amal, ini bukan orang cerdas. Terus orang yang nggak cerdas bagaimana wahai Nabi? Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang tidak cerdas adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian dia berangan-angan andaikan Allah, andaikan Allah. Makanya di dalam ajaran agama kita bukan angan-angan kosong tapi harapan. Sudah. Setelah kita mendengar tadi, timbul perasaan di dalam jiwa kita. Orang masuk neraka bisa apa tadi? Bisa keluar. Walaupun imannya cuma apa? Sebesar debu. Insya Allah kita sebesar debu iman punya nggak? Punya nggak? Punya lah insya Allah Ustadz. 1 kilo ya insya Allah ada lah. Ada nggak insya Allah? Mungkin. Nah, kita kan udah sholat, udah puasa, udah syahadat ya, udah ngaji, udah ikut mufdo berapa kali? 2 kali. Ya lumayan lah Ustadz, mungkin 0,5 kilo ada lah, 1 on lah ya. Kan kita kan bakalan masuk surga Ustadz. Insya Allah. Makanya masuk neraka nggak apa-apa kan Ustadz, sebentar aja. Ya. Inilah ketika orang cuma dengar sepotong dari ayat Quran, sepotong hadis. Yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang motivasi. Ketika kondisi kayak gini, ibarat burung yang punya apa kemarin? Punya 2 sayap, ini lagi apa? Lagi miring ini. Ya. Lagi miring, lagi berat sebelah. Ya. Sayapnya lagi berat sebelah, lagi berat sayap apa tadi? Harapannya lagi berat banget ini. Sampai akhirnya dia nggak takut dari neraka. Ya yang penting kan keluar Ustadz, gak apa-apa lah di neraka sehari 2 hari kan gak apa-apa. Astagfirullah, emang di mufdo apa sehari 2 hari? Neraka itu 1 hari sama dengan berapa? 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Ya. Kalau misalnya di neraka setengah hari berapa? 500 tahun. Supaya sayap ini gak terus miring kayak gini, maka perlu ada sayap yang kedua. Inilah motor yang ketiga. Apa? Halaman 26. Motor yang ketiga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 sayap ini ketika sehat maka terbangnya akan lancar dan akan seimbang. Ini adalah takut kepada Allah. Ustaz, kita kan orangnya nggak penakut Ustaz. Siapa bilang? Tergantung nggak takutnya kepada siapa. Kalau nggak takut berpegang prinsip yang benar nggak apa-apa. Tapi nggak takut sama Allah, oh nggak bisa. Orang yang beriman itu harus takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu syaratnya orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 175 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Berarti orang yang nggak takut sama Allah itu belum beriman. Jadi supaya kita dianggap beriman, salah satu syaratnya adalah kita harus takut sama Allah. Tapi takutnya kayak apa? Ya. Ada sebagian orang takutnya berlebihan. Berapa kali saya kedatangan orang, Ustaz saya takut mati, takut ini dan seterusnya. Terus saya katakan, ya, takutnya efeknya apa? Ada efeknya enggak? Efeknya kamu karena takut mati jadi rajin ibadah enggak? Kalau kayak gitu berarti takutnya baik. Tapi kalau misalnya takutnya gara-gara takut itu kemudian kamu jadi malas ibadah, putus asa, itu takut yang jelek. Yeah. Nah takut ini harus ada efeknya. Apa efeknya? Efeknya akan menimbulkan perasaan khawatir melakukan perbuatan dosa. Mau meninggalkan kewajiban takut neraka. Mau melakukan perbuatan maksiat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan berzina takut kepada Allah, bukan takut sama Satpol PP, bukan. Mau korupsi takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut sama KPK, bukan. Makanya kalau kita ingin memberantas korupsi di negeri kita, pertama kali itu harus digarap
tauhid dan akidahnya. Kalau nggak pakai tauhid akidah, mimpi mas, mimpi di siang bolong. Mau memberantas korupsi tanpa memperbaiki akidah, mimpi di siang bolong. Nggak mungkin. Karena yang harus digarap adalah hatinya dulu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kenapa kita perlu takut kepada Allah Ustaz? Subhanallah. Karena Allah azza wa jal punya salah satu sifat yang bernama syadidul iqab. Apa syadidul iqab? Siksaan yang sangat pedih. Kadang-kadang kita heran ya. Katanya Allah sayang. Katanya Allah sayang sama kita. Tapi kok Allah kalau menghukum pedih, itu gimana Ustaz? Saya agak bingung Ustaz. Sayang sama pedih gimana Ustaz? Ketahuilah, sayangnya Allah lebih dominan dibandingkan siksaannya. Dan siksaan Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sudah kebangetan. Apa kebangetan? Keterlaluan. Contohnya adalah orang-orang yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman dahulu kala. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan kaumnya Nabi Nuh kenapa disiksa sama Allah? Apa disiksanya sama Allah? Dikasih banjir, ya, dikasih banjir sampai konon 2/3 bumi semuanya ketutup air. Bagaimana Ustadz bisa seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala membuka langit, hujan terus, dan seluruh bumi mengeluarkan air. Jadi pertemuan antara air langit sama air bumi. Banjir semuanya. Kenapa bisa sampai kayak gitu Ustadz? Habis semuanya. Kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman masih ketambahan dengan hewan satu pasang. Ya, burung jantan, betina, terus apa lagi? Sapi jantan, betina, kambing jantan, betina. Itu saja yang tersisa. Semuanya habis, mati semuanya. Kenapa bisa sampai seperti itu Ustaz? Karena Nabi Nuh berdakwah di antara kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Berapa tuh? 950 tahun. Bayangkan. Sudah diajak 950 tahun. Siang malam sama Nabi Nuh. Gak mau ikut juga. Wajar gak kalau dikasih kayak gitu? Wajar. Ustaz, itu kan kisahnya Nabi Nuh Ustaz. Sekarang gak mungkin ada kayak gitu. Siapa bilang? Ana bawakan di situ kisah nyata. Kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar di Banjarnegara ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh itu apa ya? Dukuh itu bukan makanan, bukan. Dukuh itu apa? Bukan desa. Dukuh itu dusun. Dusun itu RW. Ya, RW. Jadi kampung kemudian dibagi-bagi lagi. Dukuh. Ya. Dukuh namanya dukuh apa tadi? Legetang. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain nggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Hati-hati. Banyak di antara kita ketika dulu masih punya motor, masih rajin ke masjid. Begitu dapat mobil, ke masjid mulai jarang. Ketika dapat kereta, nggak pernah ke masjid lagi. Ya, hati-hati. Orang-orang yang seperti itu, hati-hati. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan ibu mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu
mengadakan, ya, lengger itu kayak kuda lumping, dan yang main itu cewek, dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi nggak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu nggak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-amun. Ternyata gunung itu sudah separuh nggak ada. Separuhnya gunung nggak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separuh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separuh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap. Siap-siap apa Ustaz? Pindah cepat-cepat. Ya, kalau nggak ada yang mengingkari lagi. Tapi kalau masih ada yang mengingkari, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengingkari tersebut. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah. Walaupun dia orang miskin. Bisa jadi azab tidak Allah jatuhkan ke negeri kita ini. Walaupun yang namanya kemaksiatan di negeri kita banyak sekali. Bukan hanya kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran di negeri kita. Mungkin Allah belum jatuhkan azab kepada negeri kita ini secara umum. Mungkin karena ada di antara hamba-hamba Allah yang masih duduk bersimpuh, beristighfar kepada Allah, sehingga Allah belas kasihan kepada negeri kita. Dan mungkin orang-orang itulah orang yang gak dikenal. Orang yang di mana-mana digeser-geser, diusir-usir. Kalau hadir walimah itu disuruh duduk di mana? Mungkin ya. Atau juga mungkin juga yang ada di sini. Kita kan nggak tahu mana di antara kita yang diterima. Itu kalau kita baru bicara tentang azab di mana? Azab di dunia. Belum kalau misalnya kita berbicara tentang siksaan Allah di neraka. Ini panjang ini. Saya bahas dari halaman 32 sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 36. Panjang ini. Cuma saya akan bawakan satu aja. Nanti antum baca sendiri. Ya. Siksaan yang paling ringan di neraka. Kalau tadi kita berbicara tentang nikmat yang paling rendah di surga. Sekarang siksaan yang paling ringan di neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah." Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, yang paling ringan, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani min nar. Orang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api. Disuruh nginjek bara api. Ustaz, biasa itu. Lihat apa efeknya.
yaghli minhuma dimaghuh, yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Bara apinya di bawah, yang mendidih apanya? Otaknya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu, dia berkata, ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban. Dia pikir gak ada siksaan yang lebih berat dibandingkan siksaan yang dia hadapi. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal itu siksaan yang paling ringan. Ini orang-orang yang katanya pengen nyicipi neraka, gak apa-apa masuk neraka setengah hari. Lihat tuh, azabnya kayak gitu. Itu yang paling apa? Yang paling ringan. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, mulai dari makanannya, mulai dari dalamnya neraka, kemudian siksaan-siksaan yang lainnya. Silahkan Bapak-bapak Ibu sekalian baca di dalam artikel atau makalah atau modul yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kita pindah ke poin halaman 36. Aplikasi takut kepada Allah. Ini penting ini. Jadi kita sudah takut itu terus ngapain? Takut aja gitu, nggak bisa tidur, bukan kayak gitu. Aplikasinya apa? Aplikasinya, ya. Ketika kita berbuat maksiat, takutlah siksaan Allah. Itu aplikasinya. Sehingga kalau takut siksaan Allah, kita berhenti maksiat. Ya. Kemudian kita takut kepada Allah, minta ampun supaya diampuni. Ini kalau kita melakukan maksiat. Kalau melakukan ketaatan apa Ustadz? Kalau melakukan ketaatan, jangan lupa selain kita berharap diterima sama Allah, jangan lupa kita takut, khawatir, jangan-jangan amalan saya nggak diterima. Itu harus. Jadi orang yang beriman, yang imannya beneran, itulah orang-orang yang setelah beramal, dia itu nggak over pede. Apa pede? Terlalu confident, ya, terlalu percaya diri, ya, sehingga dia habis pulang haji, ana masa nggak masuk surga? Haji udah 7 kali kok, masa nggak masuk surga? Orang kayak aneh. Orang udah ikut mufdo 2 kali, masa nggak masuk surga? Masya Allah. Ini terlalu apa? Over pede. Kalau orang yang beriman setelah beramal, dia masih ada perasaan cemas di dalam hati. Buat apa? Kenapa cemas? Nanti kita akan bahas dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam halaman 37 pernah terjadi obrolan antara Aisyah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah baca ayat dalam Al-Quran, gak paham ayat tersebut. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Jadi Aisyah baca Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Kemudian dia heran. Dia baca ada ayat bunyinya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ada orang-orang yang rajin infak tapi takut sama Allah. Jadi sudah rajin infak tapi dia punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, khawatir. Maka Aisyah heran, yang namanya orang beribadah kok malah takut? Akhirnya Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Wahai Nabi, siapakah orang itu? Sudah infak, tapi kok dia takut sama Allah? Apakah mereka adalah orang-orang yang senang minum minuman keras? Apakah mereka orang-orang yang suka nyuri, wahai Rasul? Aisyah bertanya kepada Nabi, masa orang sudah berinfak takut kepada Allah? Jangan-jangan dia suka nyuri, suka ini, suka ini. Kata Nabi SAW, la ya bintas Siddiq. Bukan itu, wahai putrinya Abu Bakar. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 60, alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka bukan ahli maksiat, wahai Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang rajin puasa. Mereka adalah orang-orang yang rajin sholat. Mereka adalah orang-orang yang rajin sedekah. Loh, sudah rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, kok masih takut, wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka itu takut karena jangan-jangan ibadah itu enggak diterima sama Allah. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu setelah beramal, walaupun di dalam dirinya ada perasaan optimis dan berharap semoga amalannya diterima, akan tetapi tetap dia punya rasa khawatir, jangan-jangan amalan saya enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Mungkin saja karena enggak sempurna. Kemarin kita baca hadis orang sholat berapa tahun? 60 tahun. Gak diterima satu pun sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada seorang sahabat yang mengatakan, andaikan aku tahu ada di antara sekian ratus ribu sholatku yang diterima oleh Allah, walaupun cuma satu saja, andaikan aku tahu itu, niscaya itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya.
Beliau mengatakan seperti itu. Jadi andaikan kita bisa tahu, ya Allah, dari sekian puluh ratus sholatku yang diterima satu sholat. Maka kata sahabat tersebut, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Makanya orang ketika beramal, itu yang penting bukan amal. Tapi kita berusaha bagaimana amalan saya diterima. Di antara cara supaya amalan diterima adalah kita berkhawatir, jangan-jangan amalan saya nggak diterima. Terus kenapa Ustadz kalau khawatir? Kalau khawatir, Nabi melanjutkan sabdanya, ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Imbasnya, efeknya orang tersebut ketika ada perasaan khawatir, dia terus beramal dan terus memperbaiki amalannya. Itulah efek positifnya. Jadi yang namanya rasa khawatir gak diterima itu bukan jadi bikin putus asa, bukan. Anda udah sholat kayak gini kayaknya gak diterima deh, udahlah gak usah apa? Sholat aja, bukan. Tapi begitu kita sholat kemudian ada perasaan khawatir, maka kita besok sholat lagi. Jangan-jangan yang kemarin belum diterima. Yang kemarin kayaknya belum sempurna. Bismillah. Besok saya akan sholat lagi. Umroh udah selesai. Mungkin kemarin habis itu saya melakukan dosa lagi, umroh lagi. Ya. Kemudian saya sodakoh. Jangan-jangan yang kemarin belum diterima. Saya akan sodakoh lagi. Itulah cirinya orang-orang yang betul-betul sukses di dalam menerapkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah beda dengan takut kepada macan. Kalau takut sama macan gimana? Kita lari. Tapi kalau kita semakin takut kepada Allah semakin apa? Semakin mendekat. Itulah bedanya. Jadi kalau kita takut sama maling, takut sama perampok, takut sama begal, kita lari. Tapi kalau takut sama Allah nggak kayak gitu, beda. Kok bisa Ustaz? Ini kan aneh kan ya. Kalau yang namanya orang takut kan biasanya apa? Menjauh. Kalau kita takut sama Allah semakin mendekat. Kenapa Ustaz? Karena kita nggak mungkin bisa lari dari Allah. Nggak mungkin kita bisa menghindar dari Allah. Mau nggak mau kita harus kembali kepada Allah. Kalau kita takut dari neraka Allah, yang bisa melindungi kita dari neraka siapa? Allah. Kalau kita takut sama azabnya Allah, yang bisa melindungi kita dari azabnya Allah siapa? Allah sendiri. Makanya ada sebuah doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Wahai Rabbi, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat berlindung darimu wahai Rabbi, kecuali kami harus kembali lagi kepadamu wahai Rabbi. Gak ada. Beda sama manusia. Kalau kita daftar pekerjaan, katakanlah di Bogor. Mana orang Bogor? Orang Bogor mana? Mana? Nah, daftar pekerjaan di Bogor. Di Bogor ada berapa perusahaan? Banyak. 100? Nggak nyampe. 50? 20. Ada 20 perusahaan. Daftar pekerjaan, masukin CV ke perusahaan pertama. Ternyata ditolak. Nggak diterima. Gimana perasaan? Sedih. Tapi nyantai aja. Masih ada perusahaan yang kedua. Daftar perusahaan yang kedua. Ternyata ditolak lagi. Sedih, tapi nyantai aja. Masih ada perusahaan berikutnya. Ternyata sampai 20 perusahaan ditolak semua. Sedih enggak? Sedih, nyantai aja. Tapi masih ada perusahaan di mana? Di Cikarang. Nah, Cikarang daftar enggak diterima. Guling. Itu kalau manusia kayak gitu. Kalau sama Allah enggak bisa. Sama Allah kalau sudah ditolak sama Allah mau kemana? Kalau kita sudah diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari buminya ini, kita mau kemana? Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardhin tuqilluni. Kata salah seorang sahabat Nabi SAW. Kita mau bernaung di langit mana? Kita mau bertempat di bumi mana? Kalau kita sudah diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada. Makanya kita semakin takut sama Allah, semakin kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, Ustaz, kalau misalnya kita beribadah takut surga, takut apa? Neraka, pengen surga, itu ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas. Jawabannya ada di poin terakhir halaman 38 sampai 39. Jawabannya, rasa takut kepada Allah dan takut kepada neraka. Ibadah atau bukan? Ibadah. Harapan ingin mendapatkan surga dan rahmat Allah, ibadah atau bukan? Ibadah. Cinta kepada Allah, ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti takut kepada Allah ibadah.
mengharapkan rahmat Allah ibadah, dan juga cinta kepada Allah ibadah. Ketika tiga ibadah ini semuanya dipersembahkan kepada Allah, ikhlas atau tidak, inilah inti keikhlasan. Makanya keliru sebagian orang yang mengatakan, wahai Robbi, kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aja aku ke neraka. Masya Allah, hebat banget ini. Nantang. Kalau aku beribadah kepadamu karena pengen masuk surga, wahai Rabbi, gak usah engkau masukkan aku ke surga. Akan tetapi aku beribadah kepadamu, wahai Rabbi, semata-mata karena cintaku kepadamu. Orang yang dengar kayak gitu langsung, hebat ini orang. Beribadahnya udah makomnya itu udah makom apa? Udah makom wali yang tinggi banget, udah gak takut apa? Neraka, gak pengen surga. Pertama kali saya baca tulisan ini ketika saya masih di pondok, dan saat itu saya berdecak kagum. Luar biasa ini wanita. Ini ungkapan seorang wanita ahli ibadah ya pada zaman dahulu kala. Dia mengatakan, wahai Rabbi, andaikan aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke neraka. Kalau aku beribadah kepadamu karena semata-mata pengen surgamu, jangan engkau masukkan aku ke surga. Tapi aku beribadah kepadamu karena rasa cintaku kepadamu. Ketika anak baca itu, wah Masya Allah ya. Begitu sampai ke Madinah, ternyata keliru. Yang betul apa? Yang betul bukan cuma satu, bukan cuma cinta. Harus ada apanya? Harus ada rasa takut dan rasa harap. Inilah tiga motor ibadah yang akan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya agak kelamaan ya kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ada pertanyaan silahkan. Cek. Silakan yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Langsung mau tanya. Tadi kan Ustadz jelasin kalau ada penduduk neraka terakhir yang masuk surga itu adalah dari sudah berubah jadi arang ya. Cuman kan saya juga pernah dengar bahwa kalau penduduk neraka itu setelah diazab itu kulitnya diganti-ganti gitu ya. Jadi kulit yang baru lagi. Nah itu gimana tuh penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus. Kaitannya dengan hadis yang tadi saya bawakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Yang artinya setiap orang-orang yang di neraka itu dibakar sampai matang. Ya, sampai apa? Matang. Maka kemudian Allah ganti kulitnya dengan kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab. Supaya dia merasakan azab. Dari potongan ayat terakhir ini kita bisa paham bahwa Allah mengganti itu supaya dia merasakan azab. Kalau azabnya sudah selesai, ya sudah. Karena ada orang yang masuk neraka dan akan keluar lagi, serta ada orang yang masuk neraka dan dia akan kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Itu antara lain ayatnya ada di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu orang-orang yang akan masuk ke neraka seterusnya selamanya, yaitu orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin dan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya, enggak akan keluar. Kalau yang kayak tadi itu akan terus diganti sampai kapan? Sampai tidak ada akhirnya. Makanya ketika kita baca kayak gini, ini intermezzo dikit ya. Ketika kita baca kayak gini, kita akan merasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita kok orang Islam. Alhamdulillah kita orang Islam. Dan Islamnya kita ini kebanyakan murni karena karunia dari Allah. Karena orang tua kita dulu apa? Islam. Dan nikmat Islam itu lebih mahal dari segala nikmat apapun yang ada di muka bumi.
Kok kita masih muslim? Alhamdulillah. Kalau kita naudzubillah min dzalik orang kafir tuh akhirnya masuk ke neraka selama-lamanya nggak akan keluar. Itu orang kafir. Ya. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sama Allah jadi orang Islam dan semoga kita meninggal dalam keadaan muslim. Allahumma amin. Ya. Jadi kembali kepada tadi. Kalau orang yang tadi itu yang sudah jadi arang itu sudah selesai siksaannya. Udah rampung. Azab yang dia rasakan sudah selesai. Makanya dia jadi arang terus karena sudah selesai, sudah habis masa apanya? Masa siksaannya, ya. Mungkin dia dapat grasi dalam tanda kutip, ya, yaitu dengan syafaat tadi itu, ya, dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena dia sudah selesai, dia akan masuk surga. Kan nggak mungkin masuk surga dalam bentuk arang, buat apa? Akhirnya dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Ya, ada yang lain silakan. Oh ya, silakan. Sebentar. Ibu-ibu dulu. Ini kertasnya dari ibu-ibu apa bukan? Ibu-ibu. Iya, saya ibu-ibu nih, kertasnya dari ibu-ibu. Iya, saya baca dulu ya yang dari ibu-ibu. Ustadz, saya pernah ada obrolan dengan seseorang. Kemudian dia berkata, mendingan saya masuk neraka daripada kena azab kubur. Bagaimana itu Ustadz? Apakah harap dan takutnya sudah tidak ada sama sekali? Subhanallah. Mendingan masuk neraka daripada azab kubur. Mendingan gak dua-duanya. Saya husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka. Orang ini gak tahu azab neraka. Nabi kita SAW. Ini minta maaf ya nanti kalau agak panjang ya. Minta maaf ya. Kita maaf-maafan ya. Kita udah mau pisah nih. Di dalam Sunan Tirmidzi. Diceritakan setiap Utsman ibnu Affan. Siapa ini? Sahabat Nabi, khalifah yang keberapa? Kok yang keempat? Khalifah yang ketiga. Setiap beliau ziarah kubur mesti nangis. Setiap ziarah kubur mesti nangis. Sampai jenggotnya basah. Berarti kan nangisnya bukan cuma setetes dua tetes, berarti kan bertetes-tetes. Nah, saking banyak sampai jenggotnya basah. Ada orang yang memperhatikan itu. Kemudian dia berkata, "Tadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha." Wahai Utsman, ketika engkau bercerita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Kenapa justru kamu nangisnya itu ketika sedang ziarah kubur? Maka kemudian Utsman berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena aku pernah mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya wahai Utsman? Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah pintu masuk ke akhirat. Jadi kalau orang mau ke akhirat itu harus mampir dulu kemana? Kuburan. Fa inna minhu fama ba'dahu aisar. Seandainya dia masuk ke kuburan dan di kuburan selamat, gak disiksa sama Allah, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Itu kalau di kuburannya selamat, berarti itu pertanda baik bakalan masuk ke mana? Ke surga. Wa illam yanju. Seandainya di kuburan aja sudah nggak selamat, fama ba'dahu asyad. Maka siksaan berikutnya akan jauh lebih berat dibandingkan siksaan kubur. Makanya kalau tadi mengatakan mendingan disiksa di mana? Di neraka di kuburan, berarti nggak tahu siksaan apa? Neraka. Siksaan kuburan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan siksaan neraka. Berarti yang benar itu mendingan apa? Mendingan nggak dua-duanya. Ya, mendingan nggak dua-duanya. Makanya wallahu alam, mungkin dia bukan udah nggak punya takut, mungkin dia nggak tahu aja. Makanya kalau nggak tahu dikasih tahu.
Ya, kalau nggak tahu dikasih tahu. Ya, silakan ada yang lain. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang tadi Pak Ustadz bilang yang sudah masuk neraka ada seseorang yang bisa menolong. Apakah orang itu karena kita di dunianya kita selalu mengirim tawasul kepadanya yang bisa menolong kita? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Orang-orang yang menolong kita itu adalah orang-orang yang kayak apa Ustadz? Ya, apakah orang-orang yang selalu kita kirim pahala kepada dia atau bagaimana? Kalau misalnya yang dimaksud itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meneladani Nabi kita SAW dalam ibadahnya, alias senantiasa nyontok Rasul SAW. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis sahih, beliau pernah bertanya kepada Rasul. Ini pertanyaan pernah ditanyakan Ibu. Alhamdulillah Ibu. Ibu pertanyaannya kayak pertanyaannya Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Ya, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling beruntung nanti pada hari kiamat yang akan bisa mendapatkan syafaatmu wahai Rasul? Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Hurairah, sungguh aku telah prediksikan tidak akan ada orang yang tanya masalah ini sebelum engkau wahai Abu Hurairah. Lima alimtu min hirsik, karena aku tahu persis wahai Abu Hurairah, kamu ini semangat banget untuk mencari syafaatku. Dan semoga ibu juga semangat untuk mendapatkan syafaatnya dan kita semuanya insya Allah. Allahumma amin." Apa jawaban Nabi SAW? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh ketulusan, keikhlasan dari hatinya. Alias orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ibadahnya diikhlaskan semuanya untuk Allah. Solatnya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah. Kalau mintanya sama siapa? Allah, bukan ke kuburan mintanya. Ya, mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan ya wali, ya wali, ya wali, bukan. Tapi ya Allah, mintanya kepada Allah. Inilah orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul SAW. Dan juga orang-orang yang senantiasa meneladani siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sholat nyontohnya siapa? Rasul. Kalau puasa nyontohnya Rasul. Terus bagaimana Ustadz berkaitan dengan tawassul? Tergantung. Kalau tawassulnya sesuai dengan tuntunan Rasul, maka akan diterima dan akan mendapatkan syafaat. Dan di antara cara untuk beribadah antaranya adalah membaca doa. Membaca siapa? Membaca doa, yaitu doa setelah azan. Doa setelah azan. Nabi SAW mengajarkan setelah kita mendengar azan kita membaca apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah. Jadi kalau kita minta wasilah untuk Nabi SAW, maka di akhir hadis Nabi SAW mengatakan halat lahus syafa'ah. Allah akan berikan syafaatku untuknya. Jadi intinya kalau kita pengen dapat syafaat Nabi adalah dengan berusaha meneladani ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan Ustadz, saya pernah baca sebuah buku, kurang lebih mudah-mudahan saya nggak salah. Surga dan neraka adalah makhluk yang sudah diciptakan dan kematian adalah hanya maknawi. Terus kemudian, dan apakah doa-doa orang yang masih hidup bisa memindahkan orang menarik orang dari siksa api neraka? Ustaz, itu aja Ustaz. Ya.
surga dan neraka makhluk yang sudah diciptakan, betul. Ya, itu betul dan sekarang sudah ada. Surga dan neraka sekarang sudah ada. Dan ayatnya banyak yang menjelaskan itu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau ada orang mendoakan orang yang sudah meninggal, apakah ini bisa meringankan azabnya? Jawabnya bisa. Jawabnya bisa. Bukan hanya meringankan azabnya, bahkan bisa mengangkat derajatnya di surga. Bisa mengangkat derajatnya di surga. Makanya pernah ada sebuah hadis, ya, seorang yang diringankan siksanya atau diangkat derajatnya di surga, padahal dia merasa, wahai Robbi, saya amalannya segini-gini kok bisa derajatnya tinggi banget. Atau wahai Robbi, saya kemarin siksaannya keras banget, sekarang kenapa diringankan? Maka Nabi SAW menjawab atau bersabda, bistighfari waladika lak. Karena doanya anakmu yang selalu dia panjatkan untukmu. Jadi kalau misalnya kita punya anak nih, ya, kita punya anak dia rajin doain kita, maka insya Allah itu akan meringankan azab di mana? Di kuburan dan di neraka. Atau anak tersebut mendoakan kita dan kita berhak masuk surga, kita bisa diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya didiklah anak kita supaya mau doain orang tuanya. Caranya gimana? Diajak ngaji. Ya, kebanyakan kita kalau masalah anak itu punya apa yang diminta dikasih. Minta anu, tapi giliran ngaji enggak diajak. Ya, jangan harap nanti mereka mau mendoakan orang tuanya. Kematian apa tadi? Maknawi. Oh, kematian maknawi. Enggak. Kematian hakiki. Ya, kematian itu hakiki, benar-benar orang mati. Makanya kan orang mati dibangunin, bangun enggak? Enggak bangun. Itu namanya mati hakiki. Maknawi itu kan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Mati itu hakiki. Ya, mati itu hakiki. Dan dalam hal seperti ini saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau bisa menghindari membaca buku-buku yang di dalamnya terkandung banyak kerancuan pemikiran, ya, kerancuan pemikiran atau banyak syubhatnya. Sebaiknya dihindari buku-buku yang seperti ini, karena ini menimbulkan kerancuan berpikir. Di situ dikatakan nggak ada, saya baca yang tak ada azab kubur, nggak ada hadis sahih tentang azab kubur. Subhanallah, ini belajar hadis di mana nih? Katakan nggak ada hadisnya. Hadisnya banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Mutawatir itu di atasnya sahih. Jadi kalau ada hadis sahih, di atasnya masih ada apa namanya? Dia bilang nggak ada hadis, ya. Atau hadisnya masih bukan nggak ada, hadisnya masih dipertanyakan kesahihannya. Emang ente siapa mempertanyakan kesahihan hadis? Ini bukan sahih lagi, Mas, ini mutawatir. Kemudian dikatakan nggak ada satupun ayat di Al-Quran yang menceritakan azab kubur. Kita katakan banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang azab kubur. Cuman ente nggak paham aja, ya. Terpaksa saya gunakan kata ini karena memang keterlaluan dan bukunya memang rata-rata kontroversial, ya. Makanya saya anjurkan kepada jamaah sekalian, kalau bisa buku-buku yang kayak gitu disingkirin. Nah, disingkirin, kita baca buku-buku yang jelas. Baca Quran ada deh, baca Quran, ngapalin Quran. Juz amma udah hafal belum? Belum. Udah belum, Cesar? Belum. Ngapalin juz amma aja lah. Wah, udah jam 6.34. Masih ada lagi pertanyaan? Atau saya baca pertanyaan yang di sini ya. Ustadz, di dalam neraka disebutkan bermacam-macam nama. Ada neraka Sakor, ada neraka Wail, dan lain-lain. Mohon penjelasannya, apakah neraka itu bertingkat-tingkat? Jawabannya betul. Walaupun nama-nama tadi, kata para ulama, ada yang mengatakan itu nama-nama neraka yang beda-beda. Ada yang mengatakan itu adalah nama lain saja. Nerakanya cuma satu, tapi namanya banyak. Tapi kalau tingkatan-tingkatan di neraka betul ada. Nah, tingkatan di neraka ada. Makanya Allah dalam Al-Quran berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di keraknya neraka. Berarti kan neraka itu ada keraknya, ada dasarnya. Tapi juga ada yang disiksa di paling atas, yang paling permukaan. Itu siksanya tadi itu, yang diletakkan di bawah kedua kakinya apa? Bara api. Itu yang paling ringan, itu paling atas itu. Yang paling bawah orang-orang munafik.
Ustaz, masa orang munafik bukan orang kafir? Ya, orang munafik. Orang munafik itu lebih hebat siksaannya, lebih kejam siksaannya dibandingkan orang kafir. Kenapa Ustaz? Karena orang munafik itu lebih jahat daripada orang kafir. Kenapa lebih jahat? Kalau orang kafir jelas, kita tahu persis, oh ini kafir, kita hati-hati. Tapi kalau orang munafik, bajunya Islam, penampilannya kayak orang Islam, tahu-tahu dia menikam dari mana? Belakang. Brutus namanya. Tahu Brutus? Nah, dalam dunia pewayangan itu ada orang yang suka sengkuni atau apa gitu, yang suka mau berkhianat dari belakang. Itu munafik. Makanya orang munafik ini siksaannya lebih kejam, ya, lebih berat dibandingkan orang-orang kafir. Sudah cukup? Oh, ibu-ibu mungkin ada satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, jika ada orang tua nggak ngurus anaknya dari kecil, terus nggak, kira-kira dia dapat hal anaknya nggak, Ustaz? Nggak ngurus anaknya yang masih kecil? Dari kecil nggak ngurus anaknya, nggak didik, nggak didik anaknya, nggak didik anaknya, nggak nafkahin sama sekali. Kira-kira dia dapat hal anaknya nggak ketika anaknya menjadi anak soleh? Kemudian jika ada orang tua yang mengatakan, ulah urus masing-masing, nanti aku yang urus agama masing-masing, akhirat neraka masing-masing kok. Itu bagaimana cara untuk nasihatinnya, Ustaz? Kalau ada orang tua nggak pernah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkahi keluarga kita semuanya. Kalau ada orang tua nggak pernah mendidik anaknya, nggak pernah ngurusin anaknya, apakah dia berhak mendapatkan pahala dari amal soleh yang dikerjakan oleh anaknya? Jawabannya, yang namanya amal soleh yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dan anak mengamalkan itu, orang tua dapat pahala karena dia ngajarin. Karena dia ngajarin. Tapi kalau misalnya dia nggak ngajarin, dapat pahalanya dari mana? Wong dia nggak ngajarin. Anak, kalau kita ngajarin anak baca Quran, setiap anak baca Quran kita dapat pahala nggak? Dapat. Walaupun kita cuma ngajarin aba, ta, sa, ngenalin huruf Arab itu, ya, ba, aba, ta, aba, ba, aba, ba, ba, ta. Kita yang ngajarin. Setiap anak kita baca Al-Quran dan ngelewat huruf ba, ngelewat huruf ta, kita dapat pahalanya. Itu kalau kita ngajarin. Kalau kita nggak ngajarin, dari mana dapat pahalanya? Akan tetapi, nah ada tetapinya. Kalau anak itu soleh dan dia mau mendoakan orang tuanya, mungkin orang tuanya bisa diringankan siksanya dengan doa dari anak yang soleh itu. Mungkin kalau anaknya mau doain. Kalau anaknya mau doain. Terus urusan surga neraka sendiri-sendiri. Betul, sendiri-sendiri. Akan tetapi kan kita nggak pengen nanti salah satu dari pasangan masuk surga, satunya kemana? Ke neraka. Kan kita nggak pengen. Makanya kita bareng-bareng ngajak. Walaupun nanti di akhirat sendiri-sendiri, betul. Ya. Istrinya Nabi Nuh, ya Nabi Nuh alaihi salam, sama pisah sama Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian juga istrinya Nabi Lut, yang satu masuk ke neraka, yang satu masuk ke surga. Ya. Kalau misalnya istri para nabi saja bisa seperti itu, dan juga suaminya Asia, siapa Asia? Istrinya Fir'aun, saja suaminya masuk neraka, Asianya masuk surga. Seandainya orang-orang hebat seperti itu, kayak Nabi Nuh, Nabi Lut, kemudian Asia saja bisa dipisahkan oleh Allah dari pasangan yang mereka cintai ketika masih hidup, apalagi orang kayak aneh dan antum. Ya. Makanya mari kita bareng-bareng. Ya, orang yang seperti itu ibu, ya, diajak terus, jangan pernah putus asa, didoain. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf agak panjang pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.